Bab 2677, Perubahan Mendadak. Sebagai putri Dennis Lei, Wanda Lei tentu juga mengetahui pikiran ayahnya. Akan tetapi, Wanda Lei merasa sangat berterima kasih kepada Jerry yang bukan hanya karena aura seperti raja yang paling disukai para wanita dalam diri Jerry Yang, tapi juga karena kekuatan Jerry yang mengerikan, dan kenyataan bahwa ia telah menyelamatkan nyawa ayahnya. Meskipun dia juga menyukai Jerry Yang, setelah mengetahui bahwa Jerry Yang memiliki wanita yang dicintai, dia diam-diam menyembunyikan cintanya kepada Jerry Yang di dalam hatinya dan tidak mau menghancurkan keluarga Jerry Yang. Jika dia ingin menghancurkan keluarga Jerry Yang hanya karena cintanya, Wanda Lei tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jerry Yang secara alami dapat melihat apa yang dipikirkan semua orang saat ini, tetapi dia sangat setia kepada Lesikin. Dia selalu merasa bersalah terhadap Lesikin dan Feli, jadi tentu saja dia tidak akan melakukan apapun yang mengecewakan Lesikin. Terlebih lagi, retakan pada penghalang antara dunia atas seni bela diri kuno dan dunia tengah seni bela diri kuno semakin membesar. Jerry Yang khawatir tentang bagaimana melindungi dunia baru dan tidak berminat membicarakan hubungan cinta. Jerry Yang langsung mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya kepada Stanley Wulen, di mana saudara-saudara yang kubawa ke sini sebelumnya. Bawa aku untuk melihat seberapa kuat mereka sekarang. Apa yang dimaksud Jerry Yang tentu saja adalah orang-orang kuat yang telah memperoleh senjata spiritual di peti mati dan dilatih sebagai fokus setelah rencana penghancuran diluncurkan. Stanley Wulen segera membawa Jerry Yang keluar dari ruangan, mereka semua berlatih di gua di halaman belakang. Setelah tiba di halaman belakang kota Bahur dan gua yang dirancang khusus untuk berkultivasi, para pria kuat terpilih kini berlatih dengan serius. Melihat kedatangan Jerry Yang, orang-orang kuat ini juga tampak sangat bersemangat, tetapi mereka sekarang dilatih untuk menjadi sangat disiplin. Meskipun mereka melihat mata Jerry Yang penuh kegembiraan dan ingin menyapa, mereka tidak akan berdiri dan berbicara tanpa perintah. Jerry Yang memandang semua orang dengan puas. Hampir semua pria kuat ini telah mencapai tingkat kelima kultivasi alam surgawa. Lagi pula, beberapa di antara mereka baru mencapai tingkat keempat awal kultivasi alam surgawa. Jerry Yang tidak mengganggu mereka dan berbalik untuk pergi. Lagi pula, dia juga perlu segera meningkatkan kultivasinya. Setelah melihat klan Serigala Haus Darah sebelumnya, Jerry Yang juga menyadari bahwa planet ini tidak sesederhana kelihatannya, dan ada terlalu banyak hal aneh yang tersembunyi secara rahasia. Bahkan dia, secara kebetulan, berpikir untuk memurnikan manusia serigala tersebut menjadi pil untuk meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa kembali ke sini saat ini, dan mungkin sudah kehilangan nyawanya di sana sejak lama. Sekarang, ada sekte besar di kota-kota lain di dunia tengah seni bela diri kuno yang mengamatinya dengan iri, dan dunia atas seni bela diri kuno yang akan datang membuatnya semakin berhasrat untuk memperoleh kekuatan yang dahsyat. Karena Jerry Yang menemukan bahwa meskipun kultivasinya sendiri tampak tumbuh dan kekuatannya bertambah kuat, pada kenyataannya, Jerry Yang merasa semakin tidak berarti. Stanley Wulen mengikuti Jerry Yang dan berkata sambil berjalan, orang-orang ini tidak buruk, mereka memang sangat berbakat dalam kultivasi. Setelah meminum pil yang kamu tinggalkan, kecepatan kultivasi mereka meningkat pesat. Prajurit biasa tidak memiliki kecepatan latihan secepat itu. Ini bahkan mengejutkanku. Lagi pula, aku mampu mencapai kecepatan kultivasi yang sama berkat para tetua kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekte yang mengajari teknik-teknik dan memberi bimbingan pribadi, serta sejumlah besar ramuan langka. Tetapi, sekarang mereka semua telah mencapai kondisi ini, di mana mereka bisa melakukan itu hanya dengan meminum satu pil yang kamu buat. Stanley Wulen terus berceloteh di telinga Jerry Yang, memperlihatkan kekagumannya yang besar terhadap Jerry Yang. Pada saat ini, seorang murid tiba-tiba berlari dan berkata, "Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi." Bab 2678, Karena Diri Sendiri. Stanley Wulen langsung mengerutkan kening, "Ada apa?" Murid yang datang melapor merasa gugup, tetapi setelah melihat Jerry Yang, dia langsung menjadi jauh lebih tenang. Dia buru-buru melaporkan, itu adalah Tuan Muda Sekte Api Kota Busan, Gara Wang, yang membawa orang ke sini secara langsung, dan berkata,
mengatakan. Stanley Wulen tercengang, dan wajahnya langsung dipenuhi amarah. Bajingan-bajingan dari sekte api ini benar-benar berani datang lagi. Apakah mereka benar-benar mengira aku, Stanley Wulen, adalah kucing yang sakit? Kemudian, Stanley Wulen dengan tidak sabar menyela murid yang sedang melapor, apa yang dia katakan. Murid yang melaporkan kejadian itu langsung merasa malu, dengan sedikit rasa malu dan takut di wajahnya, dan dia berkata dengan hati-hati, dia berkata, dia menyuruhmu keluar dan menemuinya, dan dia juga berkata bahwa dia sendiri yang akan memelintir. Memenggal kepalamu, dan membawa kepalamu untuk dikorbankan. Cari mati. Stanley Wulen menggertakkan giginya karena marah, seluruh tubuhnya dipenuhi niat membunuh. Tidak banyak orang yang berani meneriaki Stanley Wulen seperti ini. Kalau ada orang yang kedudukan dan posisinya setara dengan dia mengatakan hal seperti itu, dia pasti bisa memahaminya. Akan tetapi, yang datang sekarang hanyalah seorang tuan muda sekte, yang usianya tidak lebih tua dari putranya, Jericho Wulen, tetapi dia mengucapkan kata-kata yang begitu sombong kepadanya. Murid yang melaporkan kejadian itu merasakan aura pembunuh dari Stanley Wulen dan ketakutan hingga berkeringat dingin. Seketika, kakinya lemas dan dia berlutut tepat di depan Stanley Wulen, sambil berkata dengan panik, Tuan Kota, semua ini dikatakan oleh bajingan Garawang aku. Aku hanya melaporkan kepadamu dengan jujur. Tolong jangan salahkan aku. Stanley Wulen terlalu malas untuk memperhatikan. Saat ini, dia hanya ingin membunuh Garawang yang datang untuk menimbulkan masalah dengan tangannya sendiri, jadi dia bergegas keluar. Pada saat ini, Jerry yang bertanya, apakah orang dari sekte api ekstrim ini juga pernah datang untuk menimbulkan masalah sebelumnya? Jerry yang secara kasar mengerti apa yang dimaksud murid yang datang melapor tadi, jadi dia bertanya. Sekarang seseorang datang untuk menimbulkan masalah bagi Stanley Wulen, dan Stanley Wulen benar-benar membiarkan pihak lain hidup. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa sekte di belakang orang tersebut masih cukup menakutkan. Stanley Wulen pernah menyelamatkannya di masa lalu, jadi Jerry yang tentu saja tidak akan membiarkan sekte lain menggertak Stanley Wulen sekarang. Ketika Stanley Wulen mendengar apa yang dikatakan Jerry Yang, dia menghela nafas dan berkata, sekte api dan sekte Baiyun memiliki hubungan keluarga, sehingga dua sekte besar bergabung di kota Busan dan hampir menekan seluruh kota Busan. Bahkan penguasa kota Busan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan dua sekte utama itu, jadi dia tidak berani menyinggung mereka dengan mudah. Aku tidak tahu bagaimana sekte api ini mengetahui bahwa ketua sekte dan tuan muda sekte Baiyun dibunuh olehmu, jadi mereka sering mengirim orang untuk membuat masalah akhir-akhir ini. Mereka tahu bahwa kamu dan aku punya hubungan yang baik, jadi mereka mengancam akan menenggal kepalaku. Mereka bahkan mengirim beberapa kelompok pembunuh untuk membunuhku. Sekarang ada pemberian hadiah di luar sana. Siapapun yang bisa memenggal kepalaku akan diberi hadiah 10 juta batu spiritual berkualitas tinggi. Mendengarkan cerita Stanley Wulen, Jerry yang sedikit terkejut. Tanpa diduga, sekte api datang untuk membalas dendam untuk sekte Baiyun. Pemimpin muda sekte Baiyun sangat arogan saat itu, tetapi pemimpin Jinio Bal bahkan lebih arogan. Dia memprovokasi Jerry yang berulang kali, dan dibunuh langsung oleh Jerry Yang. Tetapi, sekarang tampaknya sekte api adalah yang paling arogan. Mengetahui bahwa merekalah yang membunuh pemimpin sekte Baiyun, mereka masih berani datang ke Stanley Wulen untuk menimbulkan masalah. Jelaslah bahwa mereka tidak menganggap serius mereka. Bahkan jika bukan karena masalah yang ditimbulkannya, Jerry yang akan tetap membela Stanley Wulen. Terlebih lagi, karena semua ini disebabkan oleh dirinya sendiri, Jerry yang pasti akan menyelesaikannya secara pribadi. Bab 2679, Bajingan Mencari Kematian. Setelah itu, keduanya sampai di halaman depan rumah Tuan Kota dan segera melihat bahwa gerbang rumah Tuan Kota telah dikepung oleh orang-orang. Ada banyak orang kuat di luar, dan beberapa dari mereka telah mencapai tahap akhir alam surgawa tingkat ke-6. Tidak heran orang-orang ini akan datang dan menimbulkan masalah bagi Stanley Wulen dengan tidak bermoral. Lagi pula, seorang tuan muda sekte dapat dengan mudah memimpin sekelompok kultivator alam surgawa tingkat 6,
yang cukup untuk menunjukkan kekuatan sekte ini. Di sebagian besar sekte, bahkan jika pemimpin sekte mereka memiliki kekuatan puncak alam surgawa tingkat ke-6, hanya ada segelintir orang di sekte tersebut yang memiliki tingkat kultivasi tahap tengah alam surgawa tingkat ke-6. Formasi seperti itu juga menunjukkan niat pihak lain untuk menimbulkan masalah, dan jelas bahwa mereka tidak akan membiarkan Stanley Wulen pergi dengan mudah. Bahkan Stanley Wulen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan ini, dan ada sedikit kesungguhan di kedalaman matanya. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Jerry yang cukup mengerikan dan cukup untuk menghadapi orang-orang ini, dia tidak ingin bergantung pada bantuan Jerry yang untuk segalanya. Meskipun Sekte Api datang menimbulkan masalah karena Jerry Yang, Stanley Wulen masih ingin menyelesaikannya dengan kemampuannya sendiri. Tetapi, ada begitu banyak orang kuat di hadapannya sehingga dia tiba-tiba merasakan banyak tekanan. Stanley Wulen, anjing tua kamu akhirnya keluar. Kupikir kamu bersembunyi seperti pengecut. Begitu Jerry Yang dan Stanley Wulen muncul, seorang pemuda dari Sekte Api yang berdiri di garis depan kerumunan mencibir dengan arogan, sama sekali tidak menganggap serius Tuan Kota Stanley Wulen. Pria muda itu memiliki rambut pendek dan rapi yang dicat merah terang, yang menunjukkan kesombongannya. Pakaian hitamnya bergoyang tertiup angin, yang menambah kesan dominan padanya. Pemuda ini tak lain adalah Gara Wang, pemimpin Sekte Api. Tetapi, Jerry yang sama sekali tidak menganggap serius orang ini. Meskipun ada banyak orang kuat di depannya, Jerry yang tidak keberatan menghancurkan mereka semua. Stanley Wulen menatap Gara Wang dengan tatapan dingin. Dia langsung marah besar ketika dihina di depan umum oleh seorang junior. Tepat saat Stanley Wulen hendak berbicara, Jericho Wulen melangkah maju dan berkata dengan marah kepada Gara Wang, "Dasar bajingan kecil yang tidak berpendidikan, apakah orang tuamu tidak mengajarimu bagaimana berperilaku? Saat bertemu dengan orang yang lebih tua, kamu harus menundukkan kepala dan menyapa mereka, kalau tidak maka kamu akan dipukuli." Mulut Gara Wang berkedut keras. Menurutnya, Kota Busan hanyalah sekelompok semut, dan Stanley Wulen beserta yang lainnya hanya memenuhi syarat untuk diganggu oleh mereka sesuka hati. Sekarang, Jericho Wulen benar-benar menghinanya di depan umum. La merasa terhina dan berkata dengan marah, "Hei, kamu sombong sekali. Aku memutuskan untuk mengampuni nyawamu hari ini, lalu memotong lidahmu dan memelihara bersama anjingku." Kalau dulu, Jericho Wulen mungkin akan bersikap waspada terhadap para tuan muda sekte besar ini, tetapi sekarang dia mengikuti Jerry Yang, apalagi bertemu dengan tuan muda yang sombong seperti itu. Bahkan jika para tuan muda sekte besar yang kuat dan sombong itu datang sendiri, Jericho Wulen tidak akan takut pada mereka. Di mata Jericho Wulen, hanya Jerry yang merupakan raja terkuat. Seketika, Jericho Wulen menatap Gara Wang dengan jijik dan mencibir, "Sekarang di dunia seni bela diri kuno ini, orang yang paling sombong mungkin adalah kamu, Gara Wang. Tetapi, mulai sekarang, tidak akan ada lagi Gara Wang di dunia seni bela diri kuno, karena aku harus mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri hari ini." Mendengar kata-kata Jericho Wulen, wajah Gara Wang menjadi semakin jelek. Dia tadinya bisa tetap tenang, tetapi sekarang dia dipenuhi dengan niat membunuh dan hanya ingin membunuh Jericho Wulen saat itu juga. Gara Wang meraung marah dan bergegas menuju Jericho Wulen, "Bajingan, kamu mencari kematian." Bab 2680, tidak keburu. Gara Wang sangat cepat, hampir berubah menjadi bayangan hitam. Banyak orang hanya merasakan bayangan hitam melintas, dan Gara Wang sudah muncul di depan Jericho Wulen. Perasaan pertama sebagian besar orang yang hadir adalah, Jericho Wulen sudah tamat. Meskipun Jericho Wulen memiliki beberapa kekuatan, Gara Wang di depannya jelas jauh lebih menakutkan. Kalau dilihat dari kecepatannya saja, itu sudah bukan lagi level yang bisa dicapai oleh orang kuat biasa. Diperkirakan hanya orang kuat tingkat tua di rumah Tuan Kota Bahur yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Terlebih lagi, tingkat kultivasi Gara Wang langsung meledak ke tahap tengah alam surgawa tingkat ke-6 saat ini. Dapat dilihat bahwa Sekte Api juga sangat menghargai ketua Sekte muda ini. Kalau tidak,
Di usia semuda itu, bagaimana mungkin dia bisa mengolah tingkat kultivasi tahap tengah alarm surgawa tingkat ke-6, dan akan menerobos ke tahap akhir alam surgawa tingkat ke-6. Adegan ini membuat Jerry yang merasa sedikit terkejut. Lagi pula, jarang bagi Jerry yang untuk menemukan pria muda yang kuat dengan kekuatan seperti itu. Hati-hati. Melihat ini, Stanley Woolen adalah orang pertama yang bereaksi dan bergegas menuju Jericho Woolen. Akan lebih baik jika ada beberapa tanda sebelum Garawang bergerak, karena banyak tetua di sekitar akan segera bergegas untuk melindungi Jericho Woolen. Tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa Garawang akan begitu sombong hingga ia akan meluapkan niat membunuh dan menyerang Jericho Woolen di hadapan Stanley Woolen dan yang lainnya. Mata Stanley Woolen merah pada saat ini. Dia hanya membenci dirinya karena tidak melindungi putranya sejak awal. Sekalipun dia bergegas, tampaknya sudah terlambat. Nak, kamu tidak boleh mati. Stanley Woolen merasa hatinya berat, dia menggertakkan giginya dan berdoa dalam hati. Jericho Woolen juga tercengang pada saat ini. Dia berdiri di sana dan tidak bisa bergerak sama sekali. Rasanya seolah-olah energi dalam tubuhnya terputus. Dia tidak dapat mengedarkan energi spiritualnya untuk menghalanginya, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mata Jericho Woolen dipenuhi rasa takut, dan dia berpikir, apakah aku akan dibunuh oleh bajingan ini? Semua ini terjadi hampir dalam sekejap. Bang! Tepat saat Garawang muncul di depan Jericho Woolen dan mengulurkan tangannya untuk melancarkan serangan dahsyat, suara renyah tiba-tiba terdengar. Seketika itu juga terlihat sebuah bayangan hitam terbang mundur dengan cepat dan tubuhnya langsung mematahkan batang pohon setebal pinggang pria dewasa lalu terjatuh ke tanah. Semua orang tanpa sadar menatap bayangan hitam terbang itu dan mendapati bahwa itu adalah seorang pemuda, tetapi wajahnya merah dan bengkak. Ketika mengamati si rambut merah itu dengan saksama, mereka terkejut karena ternyata dialah Garawang yang sombong. Pada saat ini, wajah Garawang bengkak beberapa kali. Jika bukan karena rambut merah dan pakaian hitamnya yang ikonik, dia tidak akan dapat dikenali. Semua orang tercengang. Jelaslah bahwa Garawang memiliki aura yang menakutkan dan kekuatan yang mengguncang bumi. Terutama kecepatannya yang menakjubkan. Bahkan jika seorang pemimpin sekte biasa berdiri di sana, dia mungkin tidak dapat menghindarinya. Dan kekuatan Jericho Woolen jelas jauh lebih lemah dari Garawang. Tidak peduli apa, bahkan jika seorang pria kuat datang menyelamatkan Jericho Woolen tepat waktu, Jericho Woolen pasti akan terluka parah oleh pukulan Garawang. Banyak orang bahkan sudah bersiap untuk mengambil jenazah Jericho Woolen, tetapi pemandangan yang mereka lihat benar-benar di luar dugaan mereka. Orang yang terbang keluar dengan luka parah bukanlah Jericho Woolen seperti yang dibayangkan, tetapi Garawang yang menakutkan. Sebaliknya, Jericho Woolen memiliki ekspresi bingung di wajahnya, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Dia berdiri di sana dengan utuh, tanpa ada sehelai pun rambut yang hilang. Stanley Woolen, yang baru saja mengejarnya, juga tidak sempat muncul di samping Jericho Woolen. Bersambung.